dari paslon 1 telah bertanya kepada paslon 2. Sebaliknya sekarang kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Silakan 3 menit mulai dari sekarang. Kalau Bapak memahami benar jawaban saya tadi, pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan partisipasi sekolah yang tinggi, dan itu sudah saya jawab sebenarnya dengan jelas bahwa saya tidak akan mendewakan SPM, itu satu. Jadi sudah jelas jawabannya Pak, gitu ya. Sudah tegas, tolong disimak dengan baik jawabannya tadi. Ya. Nah yang kedua, mengenai tadi ini nggak apa-apa, saya suruh naik, saya jawab juga tadi yang rumah sakit jadi Mas Arifin. MOU manajemen itu holistik. Jadi jangan cuma sekedar dibersihkan dan senyum terus kita tenang gitu. Sebenarnya banyak yang masalah yang lebih mendasar, seperti bagaimana manajemen mutu tadi disampaikan, anestesi 24 jam itu sangat konkret, dan hanya wacana. Nah masuk ke pertanyaan, Bapak menyampaikan sehat dan cerdas. Nah, kita masuk ke yang cerdas tadi disampaikan, saya akan menerapkan SPM gitu ya, standar pelayanan minimum. Kemudian disampaikan lagi ternyata tidak bisa diterapkan kan gitu ya. Tetapi ada juga Pak yang namanya SNP, Standar Nasional Pendidikan. Nah di SPM ini ada berbagai macam faktor, ada di dinas pendidikan, ada di satuan pendidikan. Tapi ada juga SMP. Nah untuk konkretnya Pak, kapan SPM ini akan terpenuhi? Parameter mana yang belum terpenuhi, mana yang sudah terpenuhi selama 5 tahun Anda akan menjabat tadi? Apakah pemenuhan 100% dijamin bisa dicapai? Dan untuk SMP ada 8 standar yang harus dipenuhi. Kira-kira standar yang mana yang bisa dipenuhi dan mana yang tidak dari 8 itu? Karena misi Bapak adalah cerdas, saya asumsikan Bapak masih memahami benar SMP dan SPM ini. Terima kasih. Pertama, pemerintah daerah harus bisa mendukung program pemerintah nasional, dan kita sekarang dihadapkan pada 2 tahun penerapan jaminan sosial nasional. Nah, saya bertanya Bapak, saat ini masyarakat sangat keberatan ketika seperti buruh tani harus membayar premi BPJS dan segala macam. Bahkan satu sekelompok tani saya tanya tidak pernah ada, atau bahkan satupun belum ada yang punya itu yang namanya BPJS. Padahal ini penting ketika dia harus melakukan rawat medis yang memerlukan biaya besar, kalau dia sudah punya premi, ini bagus untuk membantu mereka. Nah, pertanyaan saya Bapak, hal kreatif apa yang bisa dilakukan oleh daerah untuk membantu mensosialisasikan BPJS ini agar bisa diterima oleh masyarakat secara umum, termasuk masyarakat kelas ekonomi bawah. Lalu yang kedua, apakah Bapak akan menganggarkan itu dari APBD? Menganggarkan itu dari APBD untuk membantu premi terhadap masyarakat-masyarakat yang berkebutuhan khusus tersebut. Terima kasih. Iya, demikian pertanyaan yang telah disampaikan dari pasangan nomor 2 terhadap paslon. Beri kesempatan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan jawaban dengan waktu 7 menit mulai dari sekarang. Jadi misi saya itu adalah termasuk melaksanakan reformasi birokrasi, itu salah satu di antaranya menerapkan standar pelayanan minimal. Saya tahu satu-satunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Trenggalek, ya mau tidak mau bagaimana standar minimal ini bisa dilaksanakan. Terutama yang saya lihat itu di Kabupaten Trenggalek itu adalah untuk guru mata pelajarannya sangat kurang. Kalau guru kelas sudah bisa dipenuhi, tapi arahnya ke sana. Kemudian jangka seperti dalam SPM surat standar pelayanan minimal itu kalau tingkat SD jalan kaki jaraknya kan harus 3 kilo. 3 kilo. Tapi sebetulnya jarak antar SD di dalam satu desa sebenarnya yang saya lihat itu tidak ada yang sampai 3 kilo. Oleh sebab itu standar pelayanan minimal sebetulnya masih bisa diupayakan. Tapi kalau tidak upaya, ya tetap dinas itu santai-santai saja. Di Trenggalek itu biasanya punya karakter yang tidak terlalu hasilnya banyak, yang penting agak
santai. Nah inilah mindset yang memang harus diubah. Di rumah sakit umum contoh sudah beribadah, tapi juga dipacu untuk yang juga susah. Lebih baik dia agak santai walaupun hasilnya tak banyak. Ini mindset saya kira memang perlu diubah. Oleh sebab itu kalau Pak Emil menanyakan apa mana ada sekolah-sekolah mana yang kira-kira sudah bisa diterapkan SDM, sebetulnya hampir semua belum memenuhi SDM secara penuh. Pasti ada salah satu yang kurang. Makanya kalau menurut saya ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ya satu-satunya mau tidak mau melaksanakan standar pelayanan minimal. Kalau itu ada belum yang dipenuhi tapi minimal yang belum terpenuhi jadi terpenuhi karena kita punya standar. Jadi akuntabilitas itu bisa dilihat. Banyak di negara itu memang karyawan. Jadi kalau dilihat informasi birokrasi kadang kurang input, antara input output outcome kadang tidak sambung. Jadi seorang pekerja dengan gaji ini masyarakat belum bisa merasakan dampak manfaatnya. Ini memang mindset harus tahu. Jadi kalau Pak Emil tanya, mana yang bisa menaikkan standar pelayanan Pak? Saya rasa hampir seluruh sekolah yang memenuhi secara mudah ada lagi. Kadang-kadang guru mapelnya yang kurang. Kadang-kadang jumlah gurunya yang kurang. Contoh kalau di sini guru agama itu di Kabupaten Kendal masih kurang 20. Padahal kalau kita melihat sistem pendidikan nasional kita, bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan menumbuh kembangkan potensi anak didik, mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sebenarnya agama itu sangat penting. Jadi filosofinya tergala itu justru apa? Dibenahi hatinya dulu, kemudian baru yang lain fisiknya. Jadi kalau yang mana yang standar minimal saya kira masih selalu belum ada. Tapi kalau saya persis memang saya tidak tahu. Tapi pasti ada yang kekurangan. Makanya kalau bersama saya Pak, ini standar pelayanan minimal tetap harus kita laksanakan. Dan ini adalah amanat daripada undang-undang. Kalau kok belum bisa, ya tidak. Kita bayar. Tidak ada upaya. Kalau tidak diterapkan, ya selamanya tidak akan ada upaya. Kemudian berkaitan dengan rumah sakit kita, bekerja sama antar daerah, semua bekerja sama antar daerah itu sudah ada, tapi di dalam rujukan. Yang menjadi PR rumah sakit kita itu kadang-kadang banyak masyarakat kita yang mengeluh, terutama kecepatan menangani masalah. Kemudian keterjangkauan daripada keterjangkauan biaya, termasuk BPJS dan banyak yang belum masuk dan seterusnya. Ini sebetulnya memang rumah sakit kita itu tipenya masih C. Oleh sebab itu menurut hemat saya sudah waktunya rumah sakit kita tingkatkan di B. Kalau sudah B, saya yakin juga pelayanannya juga lebih meningkat. Kenapa? Dokter-dokter spesialisnya juga akan bertambah. Jadi maklum kalau sisi kurang puas kemudian ke Tulungagung, memang tipenya Tulungagung, contohnya Tulungagung adalah tipenya di atas daripada Trenggalek. Saya kira yang perlu sekarang itu dibenahi kalau rumah sakit itu memang IPC ya IPC tapi yang maksimal. Artinya apa? Minimal kecepatan menangani, kemudian keterjangkauan, kemudian kepastian biaya, termasuk di dalamnya itu sebetulnya yang sangat diharapkan masyarakat itu keramahan di dalam menangani pasien. Ini saya kira penting sekali karena banyak kita nanti orang sakit kadang-kadang mentalnya kalau yang menangani sudah senyum-senyum, apalagi perawatnya cantik-cantik saya kira akan membantu kesembuhan. Jadi kalau tentang rumah sakit kita sadari memang tipe kita masih cepat. Nanti ke depan kita akreditasi secara sempurna, secara paripurna nanti untuk B. Saya kira itu barangkali dari Pak Joko mau menambah.
sentuhan-sentuhan yang sederhana seperti pasien datang ya harus tersenyum, bajunya jangan selalu putih, mungkin diiluminasi dengan batik tergala sehingga pasien itu datang dengan rasa nyaman, sehingga kadang-kadang kenyamanan pasien melihat yang menangani tersenyum itu malah sembuh disuntik. Ya, waktu dan demikian jawaban dari paslon. Dan selanjutnya mungkin ada tanggapan balik dari paslon nomor 2. Kami beri kesempatan 3 menit mulai dari sekarang. Ini yang disebut dengan apa? Mungkin belum terjawab Pak pertanyaannya. Karena apa? Karena pada saat Bapak dengan lantangnya menyebutkan sehat cerdas sebagai sebuah visi, kemudian dalam misinya adalah menerapkan SPM tanpa target, padahal Bapak sudah 5 tahun tahu kondisi pendidikan di negara seperti apa. Sebenarnya kami mengharapkan ketegasan. Yang tidak dipenuhi apa misalnya? Masalah jarak udah masuk dengan 426 sekolah, maka masuk. Madrasah ibtidaiyah ada 10.000 murid banyak, dia juga nyebar masuk misalnya. Rasio guru bisa masuk, guru sertifikasi itu yang sulit, misalnya swasta. Guru swasta ada banyak sekali, terutama termasuk yang di madrasah ibtidaiyah, itu di lingkungan Kemenang, Kementerian Agama, bagaimana kita. Mau kalau sertifikasi untuk yang negeri, ya sudah banyak, sudah hampir semua. Gitu. Tapi sekarang kan bagaimana yang juga pendidikan swasta yang menampung puluhan ribu murid di Trenggalek ini punya standar yang memenuhi SPM juga. Nah itu yang kita lihat belum terjawab. Kedua Pak, yang kami tanyakan adalah standar nasional pendidikan, bukan standar pelayanan publik. Gitu ya. Jadi standar nasional pendidikan itu ada sendiri, SPM ada sendiri, dan dua-duanya sama pentingnya Pak. Nah SNP ini ada 8 tadi sebagaimana kami sampaikan. Jadi ada standar isi, kemudian standar sarana prasarana, standar pembiayaan, kemudian sarana pengelolaan. Nah kalau menurut hemat kami di antara 8 itu yang sulit adalah mungkin pembiayaan, karena memang anggaran kita terutama untuk memberikan guru-guru honorer gaji yang cukup itu sulit. Kemudian pengelolaan kita masih kesulitan menerapkan manajemen berbasis sekolah. Nah, menurut saya malah SNP itu adalah parameter yang lebih kualitatif, yang lebih tepat untuk menilai kualitas pendidikan. Jadi itu maksud kami belum terjawab tadi. Sedangkan kami berharap SNP ini sangat dipahami pada saat kita lantang menyebutkan sehat adalah dan cerdas, terutama cerdas adalah visi kita. Masih Mas. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf, saya merasa dejavu. Di pertemuan kemarin saya tanya industri digital, jawabnya apa. Sekarang saya tanya apa kreatif Bapak untuk bisa membantu BPJS ini bisa bersosialisasi dengan baik, juga tidak menemukan jawaban. Saya kasih contoh Bapak, salah satu kreatif yang kita bisa lakukan di Pogalan ada kelompok tani yang memproduksi jamu, baik itu jamu instan maupun jamu gendong, bahkan juga timun instan, yang setiap bulan mereka melakukan pembagian sisa hasil usaha. Nah, pemerintah bisa masuk mensosialisasikan bahwa sisa usaha itu jangan diambil sebagai langsung profit. Investasikan itu terhadap premi BPJS. Itu sudah membantu bagaimana masyarakat tani juga bisa merasakan jaminan kesehatan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Maksud saya seperti itu Pak, tolong dijawab. Iya, terima kasih.